Ayat hari ini adalah Markus 3, ayat 31-35. Mari kita baca bersama. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Injil menjadi keluarga kembali. Ketika mendengar kata keluarga, perasaan seperti apa yang biasanya Anda rasakan? Selama pekan yang lalu, saya mengunjungi pemberkatan usaha baru dari salah seorang jemaat kita dari kelompok sel. Para anggota sel berkumpul untuk mendoakan tempat usaha tersebut dan mengadakan ibadah bersama. Pendeta yang bertanggung jawab atas wilayah itu memperkenalkan sepasang suami istri dari kelompok sel yang hadir dalam ibadah tersebut. Saya mendengar bahwa mereka telah berpacaran sejak masa kanak-kanak dan hubungan mereka berbuah dalam pernikahan. Namun, yang lebih penting dan istimewa adalah bahwa pasangan ini belum pernah sekalipun bertengkar selama pernikahan mereka. Sepertinya Anda tidak terlalu terkejut. Sejujurnya, saat saya bertemu dengan mereka, memang terlihat demikian. Hati mereka terhadap satu sama lain terasa bahkan saat saya berada di samping mereka. Sebenarnya, saya dan istri juga hampir tidak pernah bertengkar selama lebih dari 20 tahun hidup bersama. Anda harus percaya. Meskipun ada berbagai alasan terbesarnya adalah karena pertengkaran itu tidak mungkin terjadi. Saya seperti telah mempelajari cara untuk bertahan hidup dengan berpikir, saya bisa mati jika macam-macam. Seiring berjalannya waktu, istri saya memahami dan menghargai hati saya yang mencoba memahaminya, sehingga kami saling memahami dan masuk ke dalam siklus yang baik. Karena itu, sepertinya kami hampir tidak pernah bertengkar. Perasaan apa yang Anda miliki ketika memikirkan tentang keluarga? Perasaan hangat dan nyaman. Perasaan bahwa selalu bisa bersandar saat kesepian. Dan perasaan bahwa meskipun semua orang di dunia ini berpaling dari Anda, setidaknya keluarga Anda, keluarga kita, akan menerima Anda apa adanya. Apakah Anda merasakan perasaan seperti ini? Saya berharap keluarga jemaat kita semua menjadi keluarga yang seperti ini. Akan tetapi, saudara-saudari, saya akan bertanya sekali lagi, apakah benar-benar demikian? Apakah keluarga kita benar-benar seperti itu? Kita sangat berharap demikian, dan dengan tulus menginginkannya. Tetapi, sekali lagi, perasaan yang kita rasakan di dalam keluarga, apakah benar-benar hanya seperti itu? Apakah kita selalu merasa nyaman dan hangat di dalam keluarga? Sebenarnya, sebagian besar keluarga memiliki dua sisi. Sebenarnya, kita sangat dekat dan akrab, tetapi justru karena kedekatan itu, kita mudah saling menyakiti. Dan karena terlalu nyaman, kita jadi memperlakukan satu sama lain dengan sembarangan. Bukankah ini gambaran nyata dari keluarga tempat kita berada? Mungkin sulit bagi kita semua untuk dengan mudah berkata, tidak ada yang seperti ini di rumah kami. Dalam pertemuan keluarga, sebuah pertanyaan yang dilontarkan tanpa berpikir bisa menjadi luka yang dalam bagi seseorang. Harapan akan pernikahan, pekerjaan, dan pencapaian terkadang menjadi beban, bukan cinta. Sisi lain dari keluarga yang kita alami secara nyata juga seperti ini. Nyaman, tetapi karena terlalu nyaman, bisa menjadi tidak nyaman. Dekat, tetapi karena terlalu dekat, bisa menjadi jauh. Di dalam keluarga, selalu ada dua sisi seperti ini. Dalam nas hari ini, tercatat sebuah perkataan yang membuat kita bertanya-tanya apakah itu benar-benar perkataan Yesus. Perkataan yang sepenuhnya meruntuhkan pemikiran yang kita miliki tentang keluarga, dan harapan bahwa Yesus juga akan berpikir demikian tentang keluarga. Dalam nas hari ini, Yesus menunjukkan sisi yang bahkan cukup mengejutkan. Ketika Yesus sedang berbicara di dalam sebuah rumah, keluarganya datang keluar rumah. Mereka berdiri dan menunggu di luar. Mari kita baca bersama ayat 31 dan 32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Amin. Yesus dan orang banyak berada di dalam rumah. Di luar rumah itu, ibu dan saudara-saudaranya datang. Mereka pasti meminta seseorang untuk memanggil Yesus. Orang masuk dan melihatnya sekian dari Tiberiasin. Mereka pasti memberitahukan,
Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencarimu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana biasanya orang bereaksi? Sesibuk apapun, mungkin mereka akan keluar sejenak untuk menyambut keluarga mereka. Kemudian, mereka akan memperkenalkan keluarga kepada orang-orang yang berkumpul. Setelah itu, mereka akan berkata, "Tunggulah sebentar di suatu tempat," lalu kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Mungkin sebagian besar orang akan melakukan hal ini, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan mengatakan hal seperti yang Yesus katakan dalam nas hari ini. Itulah perkataannya. Mari kita baca bersama ayat ketiga. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Amin. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dari yang biasanya kita harapkan, dari yang biasanya kita pikirkan. "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia bertanya balik. Ia berkata, "Siapa keluargaku?" Perkataan ini bukanlah pertanyaan yang diajukan karena ia benar-benar ingin tahu siapa keluarganya. Bukan pula pertanyaan yang diajukan karena ia tidak dapat mengenali keluarganya karena semacam amnesia. Ia mengatakannya dengan sebuah maksud yang jelas. Jika ditafsirkan secara ekstrem, perkataan ini dapat juga berarti, mereka bukanlah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebenarnya, jawaban ini membuat kita merasa sedih, bahkan saat kita mendengarnya. Sekarang, sampai-sampai kita berpikir, bagaimana mungkin Yesus bisa mengatakan hal seperti ini? Lalu bagaimana perasaan keluarga Yesus yang mendengar perkataan ini? Bagaimana perasaan keluarganya yang telah datang sejauh itu dengan susah payah? Mungkin saudara-saudaranya bisa dimaklumi, tetapi ia bahkan memperlakukan ibunya seperti itu. Saat membaca nas ini kita bahkan berpikir, apakah ini Yesus yang kita kenal? Kata-kata seperti memutuskan hubungan atau meninggalkan keduniawian terlintas dalam pikiran kita saat mendengar perkataan ini. Sampai-sampai kita berpikir, apakah ia telah memutuskan untuk meninggalkan cara hidupnya selama ini, kehidupan pribadinya, dan hubungan antar manusia yang bersifat pribadi karena terlalu mendalami agama dan sepenuhnya hidup untuk publik? Apakah ia sedang mencoba meninggalkan dunia? Apakah ia mencoba memutuskan semua hubungan? Perasaan seperti itu muncul. Akan tetapi, saudara-saudari, apakah hati Yesus benar-benar seperti ini? Apakah Yesus benar-benar mengatakannya dengan hati yang seperti ini? Apakah ia menunjukkan tekad untuk memutuskan hubungan pribadi, meninggalkan dunia, meninggalkan rumah, dan merapikan hubungannya? Sebenarnya tidak demikian. Yesus tidak mengatakan ini untuk menyangkal keluarganya dan membicarakan keluarga lain, atau untuk mengabaikan keluarganya dan membentuk keluarga baru. Yesus mengatakan ini untuk memberitahukan tentang keluarga sejati. Mari kita baca bersama nas hari ini ayat 34 dan 35. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Yesus mengalihkan pandangannya kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Dan kepada mereka, ia berkata seperti ini, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Mereka yang duduk di sekelilingnya dan mendengarkan firman Allah, merekalah ibu dan saudara-saudaranya. Demikianlah Tuhan kita bersabda. Dan ia berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam perkataan ini, kita dapat memahami makna keluarga menurut pemikiran Yesus, yaitu orang-orang yang mendengar firman Allah dan hidup menurut firman itu adalah keluarga Yesus. Kata yang penting di sini adalah barang siapa. Barang siapa. Kata barang siapa ini mencakup semua orang. Tentu saja, keluarga kandung Yesus tidak dikecualikan, melainkan dapat termasuk di dalamnya. Karena keluarga kandung Yesus juga termasuk dan tidak dikecualikan, maka ia tidak memutuskan hubungan dengan keluarganya untuk membentuk keluarga baru. Jadi, ia tidak memikirkan syarat-syarat keluarga baru di mana sebagian orang bisa masuk dan sebagian lagi tidak. Melainkan ia membuka jalan bagi semua orang untuk menjadi keluarga. Jalan untuk menjalin hubungan dengan semua orang. Membuka jalan bagi siapapun untuk menjadi keluarga. Inilah hati Yesus yang sesungguhnya tentang keluarga. Mengenai barang siapa ini, sebenarnya selama ini keluarga kita tidaklah demikian. Justru, ada semacam garis dan dinding aneh yang dimiliki oleh keluarga. Sekarang kita sudah banyak berubah. Tetapi coba bayangkan masyarakat kuno 2000 tahun yang lalu. Keluarga hampir seperti sebuah negara kecil yang didominasi oleh seorang bapak. Bahkan tanpa harus kembali ke 2000 tahun yang lalu, saya akan menceritakan satu kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini adalah kisah yang saya dengar langsung
dari misionaris lokal saat misi jangka pendek di Timur Tengah pada awal tahun 2000-an. Sebelum tim misi kami tiba, terjadi sebuah serangan bom teroris di negara bernama Oman. Seorang pria melakukan teror di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh para misionaris. Seorang dokter dan beberapa staf rumah sakit menjadi martir. Alasan pria ini melakukan teror sungguh tidak masuk akal. Sangat membingungkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tetapi pada saat itu, hampir tidak ada rumah sakit modern di Oman. Rumah sakit yang dikelola oleh para misionaris adalah satu-satunya rumah sakit modern. Dan karena itulah, para misionaris dapat melayani secara legal di negara Islam tersebut. Di rumah sakit inilah, istri dari pria yang melakukan teror itu dirawat. Namun, karena perawatan itu, pria tersebut merasa tersinggung. Karena itu, ia melakukan teror dan ada orang yang meninggal. Coba Anda bayangkan, mengapa pria ini merasa tersinggung? Apakah karena istrinya tidak sembuh? Atau karena staf rumah sakit tidak ramah? Bukan. Dokter misionaris dan staf rumah sakit lainnya sangat ramah kepada keluarga muslim ini, dan perawatannya pun berjalan dengan baik, sehingga istrinya sedang dalam proses pemulihan. Namun, pria ini merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu adalah karena ia merasa bahwa istrinya dipengaruhi oleh pria lain yang merupakan seorang dokter, apalagi seorang pria asing. Ia berpikir, karena dia istriku, dia seharusnya hanya berada di bawah kendaliku. Tetapi dia dipengaruhi oleh seorang misionaris pria asing. Dan karena pemikiran itulah, ia melakukan teror di rumah sakit. Di dalam nama keluarga, terasa adanya kekerasan yang mengerikan. Saya telah mengatakan bahwa keluarga memiliki dua sisi. Ada kenyamanan kehangatan, tetapi juga bisa ada bagian yang sangat tertutup dan negatif. Hanya beberapa tahun yang lalu, atau bahkan sekarang di beberapa tempat, keluarga adalah tempat yang memiliki sifat tertutup seperti ini. Namun, dalam sejarah manusia, keluarga seringkali menjadi komunitas yang tertutup. Bukan sebagai pagar pelindung dan kasih, melainkan menjadi batas kendali dan pengucilan. Dalam beberapa komunitas, bahan imun dikurung di dalam batas keluarga dan garis keturunan, memecah bil-kil orang. Sebenarnya, jika kita memperluas pandangan sedikit lebih jauh ke Alkitab, kita sudah terbiasa dengan pemikiran yang tertutup dan kaku seperti ini. Israel adalah sebuah komunitas di mana satu keluarga, satu garis keturunan sangat dihargai. Mereka menyebut Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyang. Jadi, tampaknya ada tembok tinggi yang jelas dalam agama yang diwariskan dalam garis keturunan dan klan, yaitu keluarga, Yudaisme pada masa itu. Di dalam nama Yehuda ini sendiri, nama nenek moyang sudah masuk sekali lagi. Agama keturunan Yehuda, Yudaisme. Inilah yang ingin Tuhan kita hancurkan dalam nas hari ini. Keluarga adalah hal yang baik. Ada kasih tanpa syarat dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan di dalam keluarga jelas ada rasa aman dan damai daripada formalitas dan tata krama. Namun, manusia telah mengubah hal yang baik itu. Mereka telah mengubahnya menjadi kegelapan. Terkadang menjadi penuh kekerasan. Terkadang terpecah belah. Mereka membatasi dan mengurung agama hanya untuk keluarga mereka. Allah hanya untuk bangsa mereka. Kepada orang-orang yang mengurung keluarga dan Allah dalam batasan dan belenggu seperti ini, Yesus kita sedang membuka jalan bagi siapapun untuk masuk. Jalan untuk menjadi saudara dan saudari Yesus bagi mereka yang melakukan kehendak Allah akhirnya terbuka. Meskipun tidak memiliki nama keluarga tertentu, meskipun bukan keturunan dari nenek moyang tertentu, Tuhan kita telah membuka jalan bagi siapapun untuk menjadi saudara dan saudari Yesus. Bagi siapapun untuk menjadi satu keluarga dengan Yesus. Keluarga. Sebenarnya, inilah tujuan kedatangan Yesus kita ke dunia ini. Membentuk keluarga, menjadi keluarga kembali. Keluarga siapa? Keluarga Allah. Impian yang ingin diwujudkan oleh anak Allah saat datang ke dunia ini adalah membentuk keluarga Allah. Membuat kita kembali menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah kembali, inilah inti dari Injil. Paulus, dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 yang kita kenal baik, mengatakan tentang keluarga itu seperti ini. Mari kita baca bersama sambil melihat teks di layar. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, dia bisa jadi waris. Amin. Tuhan kita datang ke dunia ini untuk membantu kita menemukan kembali Allah sebagai Bapa. Dan Ia mengikat semua orang yang memanggil Allah sebagai Bapa, sebagai saudara dan saudari dalam satu keluarga. Dengan demikian, kita menjadi keluarga kembali.
Dengan demikian, kita semua menjadi keluarga Allah, orang-orang kudus yang terkasih. Dalam nas hari ini, orang yang jelas-jelas adalah keluarga Yesus berada di luar rumah. Dan orang-orang yang jelas-jelas tidak bisa disebut keluarga berada di dalam rumah. Bagian dalam dan luar rumah telah tertukar. Bangsa Israel menganggap diri mereka selalu sebagai orang yang berada di dalam rumah. Namun, pemikiran Allah berbeda. Jalan untuk menjadi keluarga Allah di dalam rumah Allah terbuka bagi siapa saja. Tetapi jika tidak melakukan kehendak Allah, tidak bisa masuk ke dalam rumah. Inilah hati Allah. Bangsa Israel menganggap bangsa-bangsa lain sebagai orang-orang yang berada di luar rumah. Namun, ini pun berbeda dengan pemikiran Allah. Jalan untuk masuk ke dalam rumah Allah, jalan untuk menjadi keluarga Allah, terbuka bagi siapa saja untuk masuk. Siapapun yang melakukan kehendak Allah dapat masuk ke dalam rumah. Saudara-saudari yang terkasih, di manakah kita sekarang berada? Apakah kita berada di dalam rumah atau di luar rumah? Kiranya kita semua masuk ke dalam rumah Allah yang telah Ia buka, agar siapapun dapat masuk. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Dan saya memberkati Anda sekali lagi, agar masuk lebih dalam. Yesus, kita datang ke dunia ini untuk membuat kita menjadi keluarga Allah kembali. Ia datang agar kita dapat mengangkat kepala ke langit, dan kembali memanggil Allah sebagai Bapa kita, dan agar kita dapat menoleh satu sama lain, dan para jemaat kembali saling memanggil saudara. Saudari, untuk inilah anak Allah Yesus datang ke dunia ini, dan Ia memikul salib. Dengan mencurahkan darah dan mati di salib itu, kita menjadi keluarga kembali. Kita adalah keluarga Allah, bukan oleh garis keturunan manusia, melainkan oleh darah Yesus yang berharga, kita menjadi satu keluarga. Marilah kita memulihkan Allah sebagai Bapa kita. Kiranya Anda menikmati persekutuan yang lebih intim dengan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Marilah kita memulihkan persaudaraan di antara jemaat. Kita yang bersama-sama memang satu Allah sebagai Bapa adalah satu saudara dan saudari. Satu Argus. Kiranya Anda hidup dalam berbagi dan menikmati kasih yang mendalam di dalam komunitas persaudaraan ini. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Kiranya kita semua, para jemaat, menikmati sepenuhnya berkat menjadi keluarga sejati, keluarga Allah yang dipulihkan oleh Yesus di kayu salib dan hidup dengan menyampaikan dan membagikan kabar baik ini kepada mereka yang belum menjadi keluarga dan masih berada di luar rumah. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Dia Tahu Namaku. Tuhan yang menciptakanku, tinggal di dalamku. Sejak semula, hidupku ada di tangannya, Dia tahu namaku. Dia tahu semua pikiranku, air mataku yang mengalir, Dia yang menyekanya. Dia adalah Bapakku. Aku miliknya. Kemanapun aku pergi, Dia tak pernah meninggalkanku. Dia tahu semua pikiranku saat aku memanggil Abba, Dia namaku. Dia tahu semua pikiranku, air mataku yang ngalir. Dia yang menyekanya, Dia tahu namaku, Dia tahu semua pikiranku saat aku memanggil Abba, Dia mendengar. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita berdoa bersama. Mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah saya keluarga yang berada di dalam rumah? Atau orang asing yang berada di luar rumah? Oleh darah Yesus yang berharga, kita semua telah menjadi keluarga Allah. Kehidupan yang memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Allah Bapa, dan persekutuan yang lebih kaya dengan sesama jemaat yang adalah saudara dan saudari. Jadikanlah diri saya, sel kita, dan gereja kita menjadi seperti ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Siapakah kami, sehingga Engkau mengizinkan kami memanggil Allah sebagai Bapa? Terima kasih karena Engkau telah menembus kegelapan dan ketertutupan yang dimiliki oleh keluarga, dan membuka jalan bagi siapapun, bagi kita semua, untuk menjadi keluarga Allah yang sejati. Biarlah kami mengingat kasih ini, dan hidup dalam menjaga, menikmati, serta membagikan keluarga Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang hidup dengan memberitakan kabar baik ini, agar lebih banyak orang dapat memanggil Allah sebagai Bapa, dan agar lebih banyak orang dapat menjadi saudara dan saudari kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.